Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat dan sempat kepada kita dalam rangka memenuhi tugas kuliah. Saya selaku moderator akan memperkenalkan penyanyi kelompok 6 di sini. Yang pertama yaitu adalah saudara Mustafa Jannah. Dia akan menjelaskan bagaimana itu hukum adat gitu. Yang kedua yaitu Ilham Wahyudi. Dia selaku pemateri yang nomor 2 akan menjelaskan tentang pengertian hukum perjanjian adat. Terus dilanjut lagi kepada penyaji yang nomor 3 yaitu Vicky Firmansyah. Dia akan menjelaskan tentang syarat perjanjian hukum adat. Dan pemateri yang terakhir itu adalah Nabil Rafujani, di mana dia akan menjelaskan tentang akibat hukum perjanjian adat. Pada kesempatan kali ini saya sengaja tidak memberikan pemantik dulu karena kenapa, ataupun pengantar gitu karena pihak fokus langsung terhadap pemateri yang 4 di sini gitu. Mungkin lebih menghematnya waktu, saya akan persilakan langsung kepada pemateri, kepada saudara Mustafa untuk waktu dan tempat kami dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian hukum adat. Hukum adat adalah suatu hukum kebiasaan dalam serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu. Kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Hukum adat masih dalam masa pertumbuhan dan secara langsung telah membawa kita kepada dua keadaan yang justru merupakan sifat dan membuang hukum itu. Di antaranya adalah adanya sistem hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Namun kebanyakan sistem hukum adat adalah tertulis. Seperti adanya suatu hal yang pasti dan tidak pasti dalam tatanan hukum adat, baik hukum adat peninggalan kerajaan maupun dari masyarakat itu tersendiri. Maka hukum adat dapat ditafsirkan juga sebagai hukum kebiasaan di masa lampau yang tumbuh, berkembang dan sering berubah-ubah di dalam masyarakat. Namun ada yang sifatnya tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kebanyakan tidak tertulis tentang suatu hal yang patut untuk dilakukan di kalangan masyarakat tertentu. Mungkin hanya ini pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk penyaji yang pertama. Tentunya di sana telah dijelaskan nanti bahwasanya hukum adat itu adalah yang merupakan kebiasaan yang turun-temurun di masyarakat dan masyarakat tersebut meyakini bahwasanya hal tersebut adalah dijadikan sebuah acuan hukum. Mungkin lanjut saja kepada pemateri yang nomor 2 untuk menjelaskan pengertian hukum perjanjian adat kepada saudara Ilham Wahyudi, kami dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perjanjian adat. Jadi hukum perjanjian adat adalah hukum yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan, termasuk soal transaksi tanah ataupun transaksi lainnya yang masih ada sangkutannya dengan masalah tanah. Sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat itu sendiri. Semisal perjanjian bagi hasil,
Sistem bagi hasil di sini adalah sistem pembiayaan yang banyak dilakukan oleh dunia perbankan syariah, atau kita bisa kenal juga dengan perbankan Islam. Ialah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha perjanjian tersebut ada pembagian hasil atas keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak atau lebih diakibatkan adanya ikatan kedua belah pihak di dalam mensukseskan transaksi tersebut. Kemudian perjanjian menurut hukum adat adalah perjanjian di mana pemilik rumah memberikan izin kepada orang lain untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat kediaman dengan pembayaran sewa di belakang, ataupun menggunakan pembayaran sewa di muka. Kemudian bentuk perjanjian hukum adat pada umumnya masyarakat hukum adat membuat perjanjian dalam bentuk lisan. Jadi perjanjiannya menggunakan lisan terlebih dahulu, kemudian didukung dengan sikap percaya satu sama lain. Jadi itu yang komponen yang kedua. Komponen yang pertama itu kita harus membuat, masyarakat itu harus membuat dengan bentuk lisan terlebih dahulu. Kemudian poin yang kedua diteruskan dengan sikap saling percaya antara satu sama lain. Itu menjadi salah satu dasar masyarakat untuk membuat perjanjian dalam bentuk lisan, karena masyarakat hukum adat tidak mengenal adanya pembuktian tertulis. Kemudian macam-macam transaksi dalam hukum adat. Yang pertama misalnya seperti perjanjian tanah. Kemudian yang kedua yang saya jelaskan tadi yaitu perjanjian yang ada sangkut pautnya dengan tanah. Contohnya perjanjian bagi hasil. Kemudian perjanjian sewa menyewa. Kemudian yang ketiga perjanjian berganda. Kemudian yang keempat perjanjian pinjaman dengan jaminan tanah. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penelitian tua. Bahwasanya tadi telah dijelaskan pengertian hukum perjanjian adat. Bisa kita lihat kesimpulan bahwasanya itu bentuk perjanjian hukum adat itu pada umumnya itu ya masyarakat hukum adat itu menggunakan lisan, lalu pada akhirnya itu adalah menggunakan dari segi kepercayaan, dan tidak ada maksudnya itu tidak melibatkan perjanjian langsung kepada semisal mengaitkan dengan pihak yang berwenang, tapi mereka hanya kepercayaan, saling percaya, mungkin dari itu saling ada kepercayaan. Mungkin lanjut saja kepada penyajian nomor 3 yaitu Gibir Mangsa untuk menjelaskan syarat-syarat perjanjian hukum adat gitu kepada penyanyi yang nomor 3 dan kesempatan. Baik, terima kasih kepada Bapak moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat perjanjian hukum adat. Yang pertama, titik tolak ukur pada dasar kejiwaan. Pada hukum adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan, kerukunan dan bersifat tolong-menolong. Dan yang kedua, pada hukum adat tidak hanya ada kata sepakat, maka lazimnya juga disertai dengan tanda ikatan sesuai dengan sifat hukum adat yang nyata. Dan yang ketiga, perjanjian pada hukum adat selain dalam ruang lingkup harta kekayaan juga menyangkut tidak bersifat kebendaan, dan bisa batal perjanjian menurut hukum adat tersebut apabila tidak sesuai dengan norma yang ada, baik itu norma adat maupun norma hukum. Ya, terima kasih. Saya terima kasih kepada Pak Menteri yang bekerja.
berdasarkan kekeluargaan gitu. Dan bisa-bisa juga itu akan menjadi hilang apabila keduanya itu melanggar terhadap norma-norma ketentuan yang telah ada. Mungkin langsung saja kepada panitia nomor 4, kepada Rafsan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat perjanjian dalam hukum adat. Akibatnya adalah mengikat antara para pihak karena sudah adanya tanda ikatan di antara para pihak. Namun sifatnya hanya sebatas kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Artinya para pihak merasa terikat dengan perbuatannya masing-masing. Karena memang masyarakat hukum adat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan dan keseimbangan dalam lingkungan kehidupan sosialnya. Baik, hanya sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, mungkin dari bagian 4 sudah selesai, tinggal saya akan menyimpulkan gitu ya. Di sini yang dapat saya simpulkan bahwasanya hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian atau yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dari berkembang dan tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi turun-temurun dan itu. Terus hukum perjanjian adat adalah hukum yang meliputi wacana tentang hukum perhutanan ataupun termasuk soal transaksi tanah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan dipermohonkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.